Aku lumayan cukup kenyang sih dengan bullying kalau di sekolah. Tapi bullying yang aku ingat tuh justru ketika aku baru-baru nyanyi sih dengan senior sendiri gitu. Kalau sekarang kan orang kayak mau bullying gampang ya, kayak di sosmed aja bikin akun bodong. Iya, bully-bully gitu, nggak ketahuan orangnya siapa. Tapi kalau dulu bener-bener orang tuh kayak straightforward gitu, ngomonginnya nggak di belakang kayak menurut gue lu suaranya jelek tuh nggak, lu nggak bisa nyanyi. Kita kembali lagi di Nick Coffee. Hari ini bintang tamunya spesial sekali. Pakai telur. Oh, lu pernah nonton acara gue juga lu, spesial pakai telur. Spesial pakai telur. Nanti kita undang spesial pakai telur ya. Tapi hari ini juga sangat spesial karena ini adalah seorang wanita, seorang ibu dari 2 orang anak yang bukan hanya sebagai ikon musik, tapi sekarang sudah menjadi ikon fashion di Indonesia. Andi! Yang satu alumni tepuk tangannya lebih kenceng dong. Aku terharu sekali ada 10.000 orang di depan kita kali ini, Mas. Ya ampun, kapan lagi nggak? Jangan kenceng-kenceng, ntar ada 10.000 virtual. Baru 10.000, nanti 1 jam lagi udah 20.000, 30.000 viewers maksudnya. Amin. Thank you Andin. Itulah doa-doa kami para YouTuber baru. Menyenangkan karena Andin begitu saya telepon langsung menanggapi undangan Nick Coffee ini dengan ceria gitu. Wah, oke, Mas, bla bla. Ada Mas yang nggak ceria, Mas? Hah? Ada yang nggak ceria? Bukan gitu, maksudnya. yang sedih-sedih gitu. Oh, nggak perlu disebut. Maksudnya kan kelihatan gitu, salam sehat gitu ya kan. Karena memang mungkin dia juga punya terkenal dengan healthy lifestyle. Jadi jawabannya tuh dari jawabannya Andin aja ceria gitu nampaknya. Thank you Andin ya. Soalnya vibe yang ditawarkan sama Mas Niko juga teman-teman semuanya yang ada di sini semuanya ceria semua. Siap. Cerita sedikit nih biar Andin tahu nih, NIC ini adalah Now I See, singkatan. Oh, Now I See. Now I See, supaya orang nih melihat perjalanan proses kreatif seseorang atau apapun itu prosesnya. Berarti nanti harusnya gini dong, kalau Gimana? pas awal bumper kembali lagi Now I See, terus semuanya Now You See. Catat Now You See. Udah main ini aja ya kan, jual-jual saham. Iya. Belum. Gak apa-apa deh, masih murah sekarang kan. Now I See ya. Jadi karena kita di Indonesia ini kadang-kadang lupa gitu ngeliat seseorang hari ini, karena prosesnya sekarang gitu kan, digital kan. Now sekarang, yang kemarin orang cepat lupa gitu dan lupa menghargai orang. Jadi segala sesuatu tuh mau dinilai, mau dijudge baik buruk tuh hari ini. Ya. Yang belakang mereka nggak hitung. Ya. Nah, kayak gitu kan. Nah makanya kita mau cerita soal Andin. Andin ini adalah belakangnya. Jadi kan Andin ini penyanyi. Kalau gua nyanyi sekarang, wah ini penyanyi dadakan. Kalau ini emang penyanyi yang sudah dipersiapkan dari sangat kecil. Nyanyi dari umur berapa, Din? Kalau ada di industri musiknya tuh dari tahun 2000. Tahun 2000 tuh aku usia 14 tahun. Itu baru bikin albumnya? Bikin albumnya. Tapi sekolah musik di Elva Suseria? Di sekolah musiknya itu dari kelas 6 SD tuh kira-kira usia 11 tahun. Tuh. Jadi emang niatnya udah jadi penyanyi. Jadi karir itu bener ya? Memang waktu dari usia 3 tahun kayaknya aku udah bercita-cita jadi penyanyi. Bokap nyokap mencekoki dengan musik jazz gitu? Nggak mencekoki sih, mereka juga nggak ada yang latar belakangnya penyanyi. Dua-duanya akuntan, nggak ada hubungannya. Terus tapi kalau kayaknya nggak sengaja tuh mereka punya laserdisc-nya New Kids on the Block waktu itu, yang kayaknya repeatedly tuh aku selalu putar setiap hari. Jadi waktu itu aku ingat banget waktu usia 3 tahun tuh aku udah punya adik 2, dan terus itu ya sampai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dan sesudahnya kasur di rumah tuh pada jebol karena itu buat lompat-lompat sama aku. Jadi Jadi panggung. Adik-adikku jadi penonton, as if aku tuh nyanyi di depan ribuan orang, nyalamin penonton gitu. Seru tuh. Boleh diulang tuh. Yang mau jadi penyanyi itu bikin panggung sendiri di rumah, kemudian cari penontonmu ya kan gitu. Iya, itu di awal. Mungkin itu kayak kalau sekarang kita jadi tahu itu konsepnya visualizing gitu ya. Jadi kayak aku kayak percaya banget suatu hari itu terjadi gitu. Tapi kan musik jazz itu
kayaknya harus dicekokin gitu. Enggak ya kalau musik jazz tuh? Sering didengerin gitu, sering didengerin. Sebenarnya perkenalan awalku dengan musik jazz itu justru dari almarhum Elva Syahsurian gitu. Karena waktu itu aku inget banget kayaknya zaman-zaman aku SD tuh yang lagi terdengar banyak didengerin tuh kayak lagunya Mariah Carey atau Whitney Houston gitu ya. Terus pada saat kelas 6 SD aku minta mama untuk masukin aku ke sekolah vokal dong gitu. Terus akhirnya masuklah di tes waktu itu. Begitu di tes, Bang Elva sempat nanya, kamu sukanya lagu apa? Coba nyanyiin gitu. Terus aku mencoba untuk nyanyiin lagunya Whitney Houston. Tapi terus begitu aku nyanyi, Bang Elva bilang, Din kayaknya aku mau ada satu referensi lagu nih, coba tolong nyanyiin gitu. Wah, not balok gitu, gimana caranya bacanya? Tapi dia menuntun aku dengan sangat pelan-pelan. Aku inget banget itu adalah lagunya Nat King Cole, lagunya judulnya Nature Boy. Terus akhirnya aku mencoba nyanyiin, tapi kok buatku rasanya kayak ada rasa yang hangat gitu, yang kayak familiar buatku dan nyaman ketika menyanyikannya, lebih nyaman daripada aku menyanyikan lagu-lagu pop gitu ya. Jadi aku baru tahu juga, oh ini tuh genre jazz. Dan akhirnya jadi banyak diperkenalkan dengan repertoar yang serupa dan at the same time juga banyak nyari-nyari sendiri juga gitu. Cuman kan waktu itu nyari sendiri tuh juga nggak semudah sekarang ya. Kalau sekarang tinggal buka YouTube gitu kan. Kalau dulu kan harus kayak ke toko CD, import lagi kan, yang kayak hal-hal gitu. Bang El punya banyak dong kalau gitu referensi yang bisa minjemin gitu. Coba dengerin punya banyak gitu. Jadi hari-hari itu memang rasanya kayak jadi kalau ada istilah mencekoki, yang mencekoki mungkin almarhum Bang Elva gitu kali ya. Bang Elva, pantesan. Soalnya kental banget gitu. Karena biasanya memang karena musik ini dibilang berat, jadi harus ada orang yang secara sadar ngajarin gitu ya, atau lingkungan gitu ya biasanya ya. Betul, gitu. Kalau di Bandung tuh orang siaran, orang ngumpul dengan penyiar-penyiar kayak LCBS, Radio Jazz, and then biasanya jadi senang. Jadi karena harus ditularkan karena nggak sering dipasang kan gitu kan. Kalau kita bilang ada penyanyi yang lagunya kurang enak nih, karena keseringan dipasang di radio lama-lama enak. Ada juga yang gitu ya kan. Kalau ini agak berbeda. Karena biasa gitu ya. Iya betul. Nah itu tahun kayak kelas 6 SD. Itu tahun berapa tuh? 96 ya. Iya, kira-kira 96 ya. Terus 99 berangkat ke Shanghai, langsung juara. Iya. Lagunya ini yang sekarang kita bikin. Betul, Selamat Jalan Kasihku. Itu lagunya Bang Elva. Betul. Tuh. Jadi kalau kita bilang ini adalah perjalanan panjang ya. Lagu tahun tahun 99 di package ulang dengan hati yang lebih bisa merasakan ya. 22 tahun kemudian dengan gaya yang berbeda. Waktu itu 15 tahun ya. Waktu 13 tahun loh ke Shanghai. Terus dapat pertama apa perasaan seorang Andin pada saat itu? Gua udah siap jadi merajai masuk sih sebenarnya, karena pada saat itu justru aku ngerasa kayak masih anak kecil banget kan sebenarnya. Bahkan beberapa hari lalu tuh aku sempat ngelihat tayangan infotainment gitu yang meliput pada saat aku ke Shanghai, dan aku merasa jawabanku tuh kayak minta dilempar sendal gitu, tau gak sih? Jawab gimana? Kayak dari cara aku menjawab aja tuh nggak enak gitu kelihatannya. Kayak gini, misalnya ditanya gimana perasaannya menang gitu, gimana, what can you expect dari anak 13 tahun gitu. Aku jawabannya kayak, ya aku sih seneng banget ya, ini kayak ini festival taraf Asia, ya bisa dibilang internasional lah. Aku kayak dengeran, oh my god, wah ngeselin banget timpuk. Jadi memang ya buatku pasti itu luar biasa gitu ya. Pasti itu luar biasa, tapi aku yang pada saat itu pastinya juga berproses banyak hingga jadi aku yang sekarang gitu. Aku inget banget justru waktu itu sebenarnya waktu latihan aku untuk satu lagu itu doang, latihannya kan berbulan-bulan, satu lagu loh ya. Dan berkali-kali diulang-ulang satu kata yang masih terngiang, almarhum tuh ngomong ke mamaku, ini Andin kok susah banget ya menghayatinya apa karena dia nggak pernah kehilangan kan. Iya betul, tapi gitu. Ternyata memang ya begitu ya, prosesnya harus begitu gitu. Sampai akhirnya ketika aku siap merecordnya di 22 tahun kemudian, aku udah mengenyam banyak banget perpisahan dan kehilangan gitu, sehingga
ceritanya jadi berbeda dari waktu tahun 99 itu. Pasti. Pada waktu itu whole excitement banget ya kan, pengen tampil bahwa ini adalah ini yang terbaik. Cuman memang rasa itu nggak mudah ya. Betul. Memang itu, kan itu berproses, pasti, berproses gitu ya. Ini kalau ini prosesnya gimana nih? Oh ini video. Yang ini nih. Nah ini kapan ini? Umur berapa nih kalau ini? Ini kayaknya 5 tahun ya, sekitar umur 5 tahun 5 tahun ya. Emang ini masih belum nih. ini ya, belum nyanyi sama sekali. Oh iya. Oh ya Allah, beda banget. Tapi apa kayak Tabi, apa kayak Kawa ini ya? Kayaknya kayak Kawa sih, menurut aku ya. Tabi tuh kayaknya nggak tahu deh, mungkin kalau dilihat mirip siapa? Mirip Tabi atau mirip Kawa? Bisa, kalau gue bilang ada tabinya, ada kawanya gitu ya. juga, benar. Jadi memang dari kecil Andin sudah mempersiapkan dirinya untuk jadi seperti sekarang gitu ya, orang yang bisa sharing seni musik yang dia cintai dari kecil. Nah, album pertama 2000, masih sekolah tuh, masih SMP. Udah manggung-manggung dong. Udah manggung-manggung. Dari sebelum aku album juga udah manggung-manggung. Dalam arti kan aku juga sebelum masuk beneran rekaman gitu, udah ada manggung-manggung dari sekolah vokal gitu. Misalnya manggung di mana gitu kan. Ada juga ikutan ngeband gitu sama teman-teman di sekolah juga ada juga gitu. Kayak di pensi lah, di kafe lah gitu. Jadi yang lu SMA berarti juga artis, sudah jadi artis dong SMA. Lumayan. Alhamdulillahnya di SMA aku tuh kayak banyak banget juga yang mau nempuh jalan yang sama di Al-Izhar di sini. Oh, di Al-Izhar. Sama, kita areanya sama. Pondok Labu. 34. Pondok Labu ya. Jadi areanya sama. Kalau angkatan gua tuh ada Gladys Swadi ya, pemain film ya kan. Terus gue punya teman agak norak dikit. Jadi kalau Gladys keluar kelas tuh, Gladys awas teman-teman jangan. Ya Allah, itu banyak banget ya orang-orang tuh kayak gitu zaman dulu ya. Cuman ya kalau aku lebih banyaknya ngalaminnya justru bullying sih. Iya, makanya gue mau nanya, dibully nggak? Artis nih, penyanyi gitu. Dibully, cuman ya di sekolah cewek, banyak cowok, bukan temen cewek ya? Bukan ya, bully cewek ke cewek. Oh, ada cewek juga. Ada juga. Aku lumayan cukup kenyang sih dengan bullying kalau di sekolah. Iya. Karena ya status segala macam. Tapi bullying yang aku ingat tuh justru ketika aku baru-baru nyanyi sih dengan senior sendiri gitu. Jadi ada senior musician yang waktu itu, kalau sekarang kan orang kayak mau bullying gampang ya, kayak di sosmed aja bikin akun bodong, bully-bully gitu, nggak ketahuan orangnya siapa. Tapi kalau dulu bener-bener orang tuh kayak straightforward gitu, ngomonginnya nggak di belakang, kayak menurut gue lu suaranya jelek tuh nggak, lu nggak bisa nyanyi gitu. Kayak gitu, jadi dan aku yang masih 14 tahun bisa dibilang mentalnya juga belum seketempa itu gitu. Gokil kan. Dan waktu itu acaranya juga acara apa namanya live. Terus aku diomongin gitu tuh pas lagi commercial break, jadi udah standby di panggung terus diomongin gitu, jadi pas nyanyi ya nangis. Nangis ya? Iya gitu. Lu milih apa? Bullying itu lu lawan atau lu pergi dari? Enggak, aku nangis, ketakutan dan nggak tahu, bingung, kayak sedih apa ya pasti baper banget, dalam arti emang iya ya gue nggak pantas ya kayak gitu-gitulah maksudnya. Gokil ya. Ya begitulah. Iya. Jadi memang bullying itu udah ada dari dulu dan zamannya emang beda-beda. Ada yang memang menghadapi, ada yang dipendam. Kita berdua termasuk yang sukses lah. Artinya melewati masa bullying. Gue juga dibully ya kan dengan yang lain-lain. Gue juga begitu masuk bawain acara kuis langsung kan, kata berkait. Memang mereka nggak straightforward. Mungkin karena takut gue laki gitu ya. Tapi muka yang aduh lama banget nih syuting. Yang gitu. Ini gimana sih, berapa lama lagi sih syuting gitu ya? Yang begitu-begitu tuh membuat kita tuh yang makin aduh gila gitu ya. Iya. Ya. Verbal itu tuh yang air muka gitu. And then gue mengingat orang-orang yang selalu ada ketika gua dibully dan dia jagain gua. Lu punya orang juga kayak gitu? Itu ya. Ada support system lah siapa? Ada. Waktu itu sih aku ingat langsung nelfon Bang Elva ya, karena aku menganggap ya mamaku pasti mencoba menenangkanku, tapi aku ngerasa mamaku tuh nggak ngerti deh gitu, karena itu kan dia musisi juga gitu. Jadi aku butuh kata penenang dari yang seorang musisi senior juga gitu. Jadi aku waktu itu langsung telepon almarhum, terus ya almarhum bilang, Din itu baru satu orang
yang kamu ketemu gitu, akan banyak dia berikutnya. Asik, nanti ke depannya, iya. Dan nggak semua orang akan on the same page juga sama kamu gitu, jadi ya emang harus dijalanin, tapi jalannya ke depan akan masih banyak lagi ketemu sama orang-orang seperti itu. Support system kalau bullying ya, gue inget banget yang menenangkan gue waktu itu Mas Pepeng, almarhum juga. Oh ya? Mas Pepeng, dia bilang, tenang aja nih, ya kan dia santai kan, waktu itu dia udah master request jari-jari kan waktu itu kan. Betul. Tenang aja nih, biasa yang begitu-begitu, bawa santai aja, ketawa-ketawa di belakang panggung tuh, dia lihat gitu. Padahal gue nggak ini ya, cuman dia lihat gue panik, and then gue mulai emosi terlihat gitu di belakang panggung, dia ngomong gitu. Gue inget sampai sekarang tuh, makanya gue salut sama Mas Pepeng sampai di ujung ya, dia masih terus mencoba menghibur. Kita datang ke rumahnya dalam posisi sakit, masih bercanda-bercanda gitu ya. Ada ya orang yang so positif kayak gitu ya. Kita butuh banget. Keren banget. Apalagi zaman sekarang ya, Din ya. We need, karena sosial media zaman sekarang apalagi ya, peletuk. Betul. Aku kayak sekarang jadi bebas banget, tapi yang nggak tahu juga seberapa orang tuh bisa being responsible atas apa dirinya dia sendiri dan apa yang dia ucapkan. Bayangin punya 2 album, masih SMP, abis itu SMA, abis itu kuliah bikin lagi 1. Iya. 2005. SMP tuh 1 album, terus SMA 1, terus pas kuliah 1 gitu. Kenapa ada jedanya? Emang kok proses? Enggak sih, iya proses aja. Proses lama gitu ya? Aku tuh nggak ngoyo? Ya, satu aku nggak pernah ngoyo. Yang kedua, mungkin karena aku tuh juga merasa kayaknya aku tuh nggak pernah berlari gitu di dalam karir ini ya. Jadi selalu mengalir begitu ya? Selalu mengalir, berjalan, ada waktunya istirahat gitu. Tahu-tahu udah 3 tahun gitu. Ya udah dibikin album lagi gitu. Karena selalu aja ada yang aku punya dunia lain di luar aku berkarir gitu. Maksudnya kalau sekolah juga apalagi nggak kerasa gitu kan. Belum lagi pas masa-masa sesudah lulus kuliah, terus ternyata masih punya social life gitu di luar karir, makin nggak kerasa lagi. Sekarang apalagi punya anak gitu, anak 2 ya kan, makin nggak kerasa lagi gitu. Jadi kayak waktu tuh terus jalan aja terus. Jadi 2007, abis itu ada lagi 2000, Gemintang tahun berapa ya? 2005. Oh, Gemintang tuh yang 2005 pas masih kuliah ya. Nah, abis itu ada lagi yang nempel yang berapa tahun belakangan ini ya, 2013 ada single-single dan segala macam. Iya, terus 2017. Iya, karena semakin kesini semakin ini kan kayak strateginya agak sedikit berbeda gitu. Kalau dulu kan ngeluarin album terus masing-masing single dibuat video klip gitu kan. Kalau sekarang kan single terus nanti dijadiin album kayak gitu. Kalau marketnya Andin tuh umur berapa, Din? Market musik lo tuh. Yep, dari umur gua pasti ada. Iya. Aku sekarang bisa bilang bahwa marketnya tuh sangat beragam. Dalam arti itu juga menurutku yang membuat aku tuh tetap bisa berjalan gitu ya sampai sekarang, karena aku juga ada keinginan dan kemampuan untuk beradaptasi juga gitu sebenarnya dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, jadi kalau ditanya marketnya nih sangat tergantung. Kalau market misalnya di digital streaming platforms itu akan menjadi bisa dari 18 sampai 30 something gitu. Termasuk di YouTube gitu ya. Kemudian tapi kalau misalnya dilihat yang paling banyak hire gitu misalnya, itu adalah yang paling banyak hire itu juga tergantung gitu. Kalau untuk festival pastinya bisa kayak di anak kuliahan, tapi kayaknya kalau anak SMA enggak sih, kayak di anak kuliahan sampai sampai kayak yang kerja awal-awal. Tapi kalau misalnya untuk gathering pun gitu kayak masih banyak juga gitu. Jadi untuk wedding segala macam, jadi aku bisa bilang kayak aku cukup bunglon gitu loh untuk bisa masuk kemanapun. Aku bisa bilang salah satu untungnya tuh adalah ya aku memulai karir di usia yang cukup muda, sehingga pas udah di 21 tahun kemudian tuh belum terlalu tua-tua amat gitu ya, walaupun udah tua juga sih, cuman dia ngeliat tua-tua amat, ngeliat tua gitu, nggak terlalu tua-tua amat gitu. Gitu, jadi masih jadi range-nya luas, tapi udah nggak pensi-pensian lagi sekarang ya. Kayaknya kalau SMA kayak agak kejauhan gitu. Agak kejauhan ya range-nya ya, tapi kalau gue yakin musik-musiknya anak-anak sekarang tuh
seneng nyari musik-musik yang nggak itu aja juga kadang-kadang. Mereka nyari musik yang bahkan 80-an gitu ya, 90-an. Jadi lagu-lagu kita, apalagi lagu-lagu yang ceria itu di acara-acara pasti ada. Itu juga lucu banget sih, maksudnya kayak kemarin ya sebelum pandemi ini gitu, setiap Diskoria main gitu, misalnya ada lagu-laguku yang waktu awal-awal karir gitu kan, jadi lucu karena ini termasuk lagu vintage juga ya berarti ya. Oke deh. Karena berkaryanya sudah lama gitu ya. Banyak karya-karya dari Andin. Ketika lagunya akhirnya jadi untuk merekam lagu ini sendiri pun itu juga pergulatan batin yang cukup dalam kalau buat aku, karena lagunya direkam itu waktu awal pandemi di April 2020. Aku lagi hamil 9 bulan. Technically itu cukup berat.